terbentang dari Sabang di barat hingga Merauke di timur, dari Pulau Miangas di utara hingga Pulau Rote di selatan. Indonesia. Dengan populasi lebih dari 250 juta jiwa yang tersebar di ribuan pulaunya, konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan adalah keniscayaan yang harus diwujudkan. Pembangunan infrastruktur transportasi adalah jawabannya. Transportasi akan membuka keterisolasian, menekan disparitas harga, menumbuhkan perekonomian secara lebih merata, dan mengembangkan potensi masyarakat di berbagai kawasan secara lebih maksimal. Inilah spirit yang terkandung di balik visi besar Nawacita yang digagas pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala. Salah satu butir nawacita yang sangat tepat menjawab tantangan Indonesia adalah membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah-daerah di desa dalam kerangka negara kesatuan. Pembangunan tidak lagi terfokus di Pulau Jawa, tetapi merata di seluruh wilayah hingga kawasan terluar, terdalam, terisolasi, dan rawan bencana. Inilah paradigma baru, Indonesia sentris. Salah satu implementasinya adalah pengembangan tol laut. Tol laut adalah konsep pengangkutan logistik yang bertujuan menjamin ketersediaan barang dan mengurangi disparitas harga, khususnya di wilayah timur Indonesia, serta menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan barang ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan. Sebagai implementasi konsep tol laut, Kementerian Perhubungan mengembangkan angkutan barang dengan kapal laut yang terjadwal atau freightliner. Hingga tahun ini, terdapat 6 rute tol laut yang menjangkau berbagai kawasan terutama di Indonesia Timur. Program lainnya adalah kapal khusus ternak. Untuk mendukung implementasi tol laut, Kementerian Perhubungan juga mengembangkan pelabuhan di berbagai daerah. Selama tahun 2015, Kementerian Perhubungan menyelesaikan pembangunan 35 pelabuhan dan memperbaiki 160 pelabuhan. Pengembangan dimaksudkan agar pelabuhan-pelabuhan tersebut bisa disandari kapal dengan ukuran lebih besar, dengan fasilitas yang mendukung baik untuk angkutan barang maupun orang. Pelabuhan yang telah diselesaikan pembangunannya diantaranya Pelabuhan Wasior di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, Pelabuhan Bungku Toko, Kendari, Sulawesi Tenggara, Pelabuhan Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Pelabuhan Laut Matangisi, Sulawesi Tengah, Pelabuhan Atapupu, Belu, Nusa Tenggara Timur, Pelabuhan Marapokot, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Pelabuhan Batu Merah, Ambon, Maluku, Pelabuhan Sukadana, Kayong Utara, Kalimantan Barat, Pelabuhan Panarukan, Situbondo, Jawa Timur, Pelabuhan Calang, Aceh, Pelabuhan Tobelo dan Galela, Halmahera Utara, Maluku Utara, Pelabuhan Tutu Kembong, Maluku, dan puluhan pelabuhan lainnya di seluruh penjuru Nusantara, terutama di kawasan timur Indonesia. Tidak hanya prasarana, pembangunan sarana pun tidak terabaikan.
Selama tahun 2015, Kementerian Perhubungan membangun 100 kapal perintis, 77 kapal patroli, dan 10 kapal navigasi. Untuk mendukung keselamatan pelayaran, telah dibangun 232 fasilitas sarana bantu navigasi pelayaran atau SBNP, 5 unit Vessels Traffic Services atau VTS, dan 25 unit Global Maritime Distress Safety System atau GMDSS. Di samping perhubungan laut, Kementerian Perhubungan juga melakukan percepatan pembangunan infrastruktur transportasi udara, di antaranya dengan membangun dan memperbaiki bandar udara yang tersebar di berbagai wilayah. Selama tahun 2015, telah diselesaikan pembangunan beberapa terminal bandara baru, di antaranya adalah Bandara Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Bandara Wamena di Jayawijaya, Papua. Bandara Rembele, Bener Meriah, Aceh. Bandara Internasional Juwata, Tarakan, Kalimantan Utara. Bandara Matahora, Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Bandara Domine Edward Osok, Sorong, Papua Barat. Bandara Mopah, Merauke, Papua. Bandara Jalaluddin, Gorontalo. Bandara Bua, Luwu, Sulawesi Selatan. Bandara Andi Jema, Masamba, Sulawesi Selatan. Serta puluhan bandara lainnya. Konektivitas juga diwujudkan dengan pengembangan transportasi darat, khususnya sungai, danau, dan penyeberangan. Sejumlah pelabuhan penyeberangan telah tuntas dibangun dan dibenahi, di antaranya Pelabuhan Penyeberangan Sumpit Cermai Sambas, Kalimantan Barat. Pelabuhan Penarik Dabo Lingga, Kepulauan Riau. Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo. Pelabuhan Penyeberangan Amolengo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Pelabuhan Penyeberangan Kendal, Jawa Tengah. Pelabuhan Penyeberangan Toboli, Parigi, Mautong, Sulawesi Tengah. Untuk sarana transportasi berbasis jalan raya, Kementerian Perhubungan membangun 1050 bus rapid transit untuk mendukung pengembangan angkutan massal di 16 provinsi. Dari sisi prasarana, Kementerian Perhubungan merenovasi 16 terminal tipe A di sejumlah provinsi dan kota.
konektivitas juga ditunjang oleh pengembangan transportasi perkeretaapian yang makin luas menjangkau wilayah Indonesia. Beberapa aksi nyata yang telah dilaksanakan di sektor perkeretaapian, diantaranya pembangunan jalur kereta api Trans Sumatera, reaktivasi jalur Binjai Besitang, dan pembangunan jalur ganda Kertapati Prabu Mulih di Sumatera Selatan. Trans Sulawesi dari Makassar hingga Parepare, pembangunan jalur kereta api di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Bandara Internasional Minangkabau, dan pembangunan jalur ganda kereta api Medan Bandara Kuala Namu. Di Pulau Jawa, dibangun jalur ganda di lintas selatan. Untuk mendukung kereta api perkotaan, Kemenhub membangun double track Manggarai Cikarang, pengembangan dan pembangunan stasiun Kebayoran, stasiun Parung Panjang, stasiun Maja, dan stasiun Palmerah. Membangun transportasi memerlukan dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional. Untuk itu, Kementerian Perhubungan membangun dan mengembangkan pusat-pusat pendidikan transportasi pada 26 kampus yang tersebar di seluruh Indonesia. Menghadirkan negara untuk mewujudkan konektivitas nasional dan pemerataan pembangunan demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Merangkai, menyatukan Indonesia. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.